Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Eni Lestari, CGP Angkatan 8, Kabupaten Pekalongan. Kami dibantu oleh fasilitator Bapak Irfan Barokah dengan pengajar praktek Ibu S. Farida P. Latar belakang. Tugas kita sebagai pendidik harus mampu memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Melalui peraturan kelas sehingga akan muncul keyakinan kelas pada setiap murid dan pelaksanaan kegiatan restitusi untuk mencari solusi permasalahan murid. Kemudian menciptakan lingkungan positif dengan pembiasaan dan keteladanan bagi murid sehingga akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tujuan, dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan budaya positif sehingga menciptakan budaya positif yang menjadikan murid merasa senang dan nyaman di sekolah. Tolak ukur. 1. Adanya perubahan peraturan kelas sehingga menciptakan keyakinan kelas pada masing-masing kelas dan memberikan poster keyakinan kelas. 2. Mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan teman sejawat tentang budaya positif serta segitiga restitusi untuk menyelesaikan dan solusi pada murid serta disosialisasikan pada wali murid terkait budaya positif. 3. Budaya positif di sekolah mulai tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah kita. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Ruang untuk sosialisasi tentang budaya positif dengan teman sejawat dan wali murid. 2. Undangan peserta untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. 3. Membuat poster tentang budaya sekolah untuk dipasang di kelas. Diseminasi budaya positif oleh Eni Lestari, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari diseminasi ini adalah untuk mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol, 3 teori motivasi berperilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan dan sosial dan dari murid. Nah, ini tujuannya itu intinya ya, walaupun ini sasarannya guru, kebetulan ada adik-adik dari KKN, ini tujuannya kita itu ingin membudayakan positif. Jadi sebenarnya sudah berbudaya, cuma karena tuntutan zaman kita juga harus selalu berkembang. Dan apa sih kebutuhan murid yang relevan sekarang kita gali dan kita terapkan menjadi nantinya budaya positif. Monggo Mbak. Lah, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ini sebenarnya sasarannya untuk guru. Coba ini ada, maaf ya, sebelum kita melangkah, kita mengajak untuk sama-sama introspeksi Pak, refleksi diri. Apa sih budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Coba Mbak Vina itu post-itnya dibagikan dulu agar guru-guru di sini dan ya walaupun KKN juga tidak apa-apa ya, kan itu untuk pengetahuan bisa ikut mengisi.
Ya, apa makna budaya positif, apa penerapan positif yang telah kita terapkan. Coba dituliskan. Budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah ya adik-adik, di mana saja. Jadi tidak harus yang berbau sekolah, pokoknya apa saja. Ini bebas untuk khusus KKN, bebas untuk pribadi atau di lingkungan sosial pertemanan, apa di lingkungan masyarakat. Yang pastinya adik-adik KKN ini kan sedang menebarkan budaya positif ya, yang nantinya akan ditinggalkan sebagai kenang-kenangan dan dituliskan saja apa saja. Yang sudah boleh ditempel di sini ya bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik KKN, bisa ditempelkan di sebelah sini aja, tidak apa-apa. Sudah mas, monggo ditempel mriki. Iya, tempel saja. Ini kalau di istilah kurikulum 13 namanya apersepsi, tapi di kurikulum merdeka namanya pertanyaan pemantik ya, hanya beda istilah. Ini sedikit kembali ke zaman sekolah ya mas mbak. Ayo Bu Rima sudah, monggo ditempel mriki, ditempel saja. Ditempel mriki, nggih. Bu Rima nanti diambilkan itu bungkus juga ya. Setiapnya itu diambil. Ya, di sini sudah banyak sekali contoh-contoh budaya positif. Apa itu budaya positif? Pastinya budaya positif satu individu dengan individu yang lain itu aneka ragam. Karena lingkungan, karena pekerjaan. Di sini ada budaya positif itu hal-hal yang diterapkan dan membawa perubahan baik dari aspek perilaku, terus kebiasaan dan lain-lain ya. Terus contoh penerapan positif, kepedulian, kejujuran, kebersihan, kedisiplinan, bangun pagi, olahraga rutin. Terus ada lagi contohnya melaksanakan tata tertib,
kerja bakti, toleransi, ya. Budaya positif itu semua yang baik-baik itu budaya positif. Ya. Ini sudah semua ditempel. Mengajak orang lain untuk membuang sampah, terus sopan santun, ya, termasuk juga budaya positif. Budaya positif itu bisa kita awali dari diri kita sendiri dan nanti akan berimbas kepada lingkungan sekitar. Seperti moto dari guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Monggo slide berikutnya. Perubahan paradigma. Nah, paradigma itu memang harus berubah. Kalau paradigma terdahulu kurang relevan dengan yang sekarang. Profil pendidikan Ki Hajar Dewantoro. 1. Bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu ada yang tahu? Tabula rasa itu manusia dilahirkan itu kosong, bersih, seperti kertas putih. Nah, dan nanti diisi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Semua anak itu mempunyai bakat dan keunikan masing-masing. Budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman berpihak pada anak. Ini adalah implementasi kurikulum merdeka, bahwa anak di sini ibaratnya itu biji jagung. Kita guru yang mempunyai ladang, kita menanam benih, terus kita sirami agar dia tumbuh dan berkembang, akhirnya bisa membuahkan panen. Seperti itu ya. Terus budi pekerti. Budi pekerti itu guru juga mengajarkan budi pekerti kepada anak didiknya. Ya, lanjut Mbak. Aja. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, disiplin di sini itu guru hanya sebagai kontrol ya, tidak sebagai penghukum. Nanti di sini akan ada pembeda antara penghukum dan kontrol. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lah, lingkungan yang positif itu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah semua warga masyarakat di lingkungan sekolah, termasuk murid, guru, dan seluruh yang berada di lingkungan sekolah. Lanjut Mbak. Nah, ini contoh foto keberpihakan kepada murid. Pendampingan dalam belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, guru itu adalah sebagai fasilitator atau ngomong pendampingan dalam pembelajaran, tidak seperti yang dulu. Kenapa kok paradigma berubah? Dulu kan guru itu sebagai aktor utama, tidak banyak melibatkan murid, tapi sekarang kita itu dituntut zaman, kita berubah, akhirnya kita sebagai guru itu sebagai fasilitator dan menghamba, bahasanya itu menghamba kepada murid. Ayo Mbak, next. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa makna disiplin? Ayo, makna disiplin itu apa? Sering kita gembur-gemburkan disiplin. Disiplin itu sebenarnya apa sih? Coba disiplin sebenarnya apa? Coba Pak Iksan yang selalu bilang disiplin. Monggo.
menurut saya disiplin itu bertindak sesuai dengan aturan. Ya, terima kasih Pak Iksan. Ya, disiplin menurut Pak Kepala Sekolah kita adalah bertindak sesuai dengan aturan. Terus ada lagi yang menambahkan disiplin apa? Disiplin itu apa? Ada lagi? Apa sepakat dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah kita? Ya. Berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau percayai, sesuatu tujuan mulia, yaitu yang banyaknya terjadi seperti ini, Bu. Disiplin itu yang malah menjadi beban karena apa? Budaya positif itu belum melekat pada diri kita. Disiplin itu kan benar yang apa yang kata Bapak kepala sekolah kita sampaikan, itu adalah mematuhi peraturan. Kadang mematuhi peraturan itu menjadi beban untuk kita karena diri kita itu belum membudayakan positif. Kayak seperti contohnya bangun pagi yang di sini ya. Bangun pagi itu akan menjadi berat jika budaya positif untuk bangun pagi belum diterapkan. Tapi akan menjadi ringan jika sudah diterapkan dan menjadi kebutuhan sesuai dengan arti di sini. Ya, setuju? Ya kan? Terus di sini juga ada kepedulian. Peduli itu kata-kata yang mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dilakukan. Ya. Nah, itu juga termasuk. Ayo Mbak lanjut, Mbak. Ini lanjut aja Mbak, sama. Nilai-nilai kebijakan universal. Bisa dibedakan lagi apa diganti warnanya ikan bisa? Ya, udah, ya bisa baca. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai kebalikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang senantiasa kita gembor-gemborkan pada awal pembelajaran, yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang kita gunakan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong kreatif. Itu adalah nilai-nilai kurikulum Merdeka. Monggo, Mbak. Nah, di sini di sini ada sedikit contoh budaya positif. Sebenarnya banyak budaya positif ya yang sudah kita terapkan di SD Kutorejo. Saya hanya menambahkan beberapa foto, yaitu contohnya bersalaman menyambut anak di depan kelas pada pagi hari, serta adanya sholat jamaah itu berkaitan dengan ketakwaan ya. Itu kita sedang melaksanakan sholat berjamaah. Next Mbak. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku motivasi eksternal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah eksternal. Ya, terus motivasi,
Iya benar, eksternal. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya disiplin karena oleh upah, itu seperti itu. Aku berangkat lebih awal, aku yang pertama menko oleh door prize. Biasanya kadang ada motivasi disiplin seperti itu ya. Biasanya aku mau mangkat di seat nomor 1, nanti biasanya yang pertama itu oleh door prize. Nah, itu termasuk, itu contohnya. Untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, itu motivasi intern, tujuan yang positif. Biasanya motivasi intern, motivasi dari dalam diri itu yang nantinya menjadi perilaku positif yang akan menjadi karakter. Itu yang muncul tanpa adanya embel-embel nek aku, nek ye, enggak. Memang itu suatu kewajiban saya untuk melakukan. Ada kata-kata pemantiknya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, seandainya saya sudah ada peraturan setiap hari Sabtu memakai seragam pramuka. Nanti kita nyeleneh memakainya baju olahraga. Itu berarti itu termasuk motivasi motivasi internal dari diri kita. Lanjut Mbak. Sekarang apa itu restitusi? Restitusi mungkin bagi kita itu kata-kata yang belum lazim terdengar ya. Ada yang sudah pernah dengar restitusi? Ayo adik-adik KKN, ibu-ibu guru, restitusi sudah ada yang dengar? Ya Mbak, kalau belum ada yang dengar nanti kita bahas restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa, tujuan yang mulianya itu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini tak berikan contohnya. Contoh seandainya seperti ini, ada murid kita datang terlambat. Nah, kita itu cara penanganannya itu seperti apa? Di sini nanti akan ada metode segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses penanganan masalah kita kayak gitu dalam permasalahan anak tersebut. Next Mbak. Ini ciri-ciri restitusi. Nanti ada bedanya. Itu restitusi apa hukuman? Itu nanti ada. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti itu saya salah, tapi bukan berarti ini saya untuk menebus kesalahan saya bersedia menyapu halaman sekolah sampai bersih. Itu bukan seperti itu, tapi dari kesalahan itu nanti untuk memperbaiki diri ke depannya agar tidak melakukan hal yang sama. Kesadaran intern ya, kesadaran dari dalam. Memperbaiki hubungan nantinya dengan adanya restitusi itu, penanganan masalah restitusi, ada perbaikan hubungan yang tadinya jika kita memberikan hukuman nanti ada sakit hati, tapi dengan metode ini nanti hubungannya lebih harmonis, lebih terbuka, seperti itu. Tawaran bukan paksaan. Kita dalam penanganan masalah itu menawarkan solusinya apa, bagaimana enaknya, kayak itu. Bukan paksaan, kamu harus seperti ini, kamu harus lari keliling lapangan 3 kali. Dia merasa beban jadinya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini ya digarisbawahi, restitusi itu lebih ke karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi bukan hukuman. Yaitu solusinya apa dari masalah itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya anak
yang berbuat salah itu nantinya dia akan merasa minder, dia akan biasanya akan merasa minder dan nantinya dia itu menjadi pribadi yang karena ada kendala teknis ya, mungkin suara saya walaupun serak masih terdengar ya sedikit ngantuk, tidak apa-apa, tidak menuntut untuk meleknya ya. Jadi di sini itu anak itu nanti penanganan menggunakan metode restitusi. Anak kita kembalikan lagi ke kelompoknya dalam keadaan dia sudah percaya diri dan mau mengakui kesalahannya, memperbaiki untuk kedepannya. Tidak malah dia itu merasakan kadang anak jiwanya labil. Ada yang pernah ada kasus anak itu mengambil barang orang lain. Nah, sebagai guru kita nanti akan membuat penanganan kasusnya itu menggunakan penanganan kasus restitusi, segitiga restitusi nanti menggunakannya. Itu yang dimaksud restitusi ya, beda sekali dengan hukuman ya, beda sekali dengan hukuman. Mbak, next. Konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman dan penghargaan. Di situ ada 2 blok, yang sebelah kanan itu hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sering sekali rasanya menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa, berbohong, rendah diri. Biasanya itu mereka, orang yang salah itu nantinya akan membuat alasan, membuat kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lain. Jadi dia sudah bohong, dia menciptakan kebohongan. Tapi dengan restitusi nanti kita menggali permasalahan agar tidak terjadi kebohongan lain dan tidak terjadi hal yang menyakitkan perasaan anak. Jadi seperti itu. Terus penghargaan tidak efektif, terus membuat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Dan di kurikulum Merdeka ini tidak boleh adanya ranking. Karena apa? Anak itu mempunyai bakat, potensi, dan mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi tidak harus disamakan. Kalau ranking itu pesannya anak yang paling pintar menunggu pada satu anak mau semuanya di aspek pedagogiknya, di aspek kognitifnya itu di situ kayak gitu ya. Tapi di sini kita tidak seperti itu, ya Mbak. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi kan gagal ya, sekarang yang suksesnya. Konsekuensi. Ya, kalau tadi itu hukuman, sekarang konsekuensi hanya membuat kesalahan dihukum, ini membuat kesalahan ada konsekuensinya. Seperti itu perbedaannya. Konsekuensi menguatkan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi, ini dengan restitusi ya. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid memegang kontrol dirinya sendiri. Murid bersemangat. Karena apa? Karena ini budayanya tadi dari internnya. Kalau restitusi itu menggali potensi yang pada anak. Anak itu mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya dari dirinya, digali oleh seorang guru, bukan dari hukuman atau dari rasa takut. Ya, next Mbak. Nah, di sini ada ya. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sebenarnya kalau sekelas hampir sama. Bisa dibaca. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya seperti ini. Karena hukuman itu biasanya anak itu nantinya itu kayak trauma, kayak meninggalkan ketraumaan pada dirinya. Dia dipaksa untuk melakukan karena dia hukuman ya, kan dipaksa dari luar. Lah untuk konsekuensi sebelum anak itu melakukan sudah tahu saya melakukan ini, konsekuensinya memang harus ya melakukan
ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Contohnya dalam kelas itu ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat. Jika anak melanggar, berarti kita konsekuensinya apa? Karena sudah dibentuk kesepakatan terlebih dahulu, berarti anak kan sudah tahu konsekuensinya. Itu seperti itu ya. Terus anak akan membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah, dengan adanya hukuman itu nanti anak akan menimbulkan rasa benci sengit. Karena tertekan, jiwanya tertekan, akhirnya menimbulkan energi negatif. Malah akan membenci. Anak akan menghargai disiplin karena konsekuensi dibuat bersama, jadi dia lebih menghargai karena sudah ada kesepakatan dari awal. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini sudah jelas ya. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang lebih baik. Nah, konsep diri di sini dimaksud adalah di dalam diri itu punya pengertiannya lebih baik jika dari awal sudah adanya kesepakatan kelas, kesepakatan dan mengetahui konsekuensi dari kesalahan yang dilanggarnya. Ya, seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Contohnya seperti ini. Ini hukuman, ini biasanya dihukum akhirnya dia berbohong. Kembali lagi ya. Saya takut salah main ojo dihukum, aku ngapusi. Akhirnya malah membuat negatif ya. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dari membuat konsekuensi, karena kita yang membuat peraturan konsekuensi itu, jadi kan anak berusaha untuk mematuhinya. Itu di situ. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, untuk konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, untuk konsekuensi itu memang anak melakukan kesalahan pasti dia akan merasa tidak nyaman, tapi itu sementara, tidak untuk jangka panjang. Setelah dia bisa menstabilkan dirinya, dia bisa melakukan konsekuensi atas kesalahannya, nanti dia akan stabil lagi. Jadi kenyamanan, tidak nyamannya itu hanya sementara. Diasingkan sementara, pasti karena kesepakatan kelas itu sudah disepakati bersama. Jika ada salah satu yang melanggar, maka pasti anak yang lain lakukan salah dewe dan sebagainya. Itu namanya adalah diasingkan tetapi sementara, nanti akan stabil kembali. Beda dengan yang hukuman. Next, Mbak. Ini next aja, nanti ada. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh hukuman. Bisa dibaca? Suara saya hampir habis. Ya, ada. Terus lanjut, Mbak. Nih, tadi kan ada yang termasuk pelanggaran-pelanggaran terus apa? Terus ini adalah yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Itu bisa dibedakan. Contohnya ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Anak terlambat ke sekolah, disuruh nulis pen 100 yang buku hukuman. Saya tidak akan terlambat, saya sudah sampai 100. Itu termasuk hukuman. Terus berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Anak akan merasa terbebani, merasa sakit hati, dan nantinya minder. Nah, yang contoh konsekuensi, anak di kelas itu berantem. Biasa anak-anak kan ada yang mencoret-coret bukunya temannya, ada yang kadang tip-eknya dirusak seperti itu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia melakukan kesalahan mencoret-coret tugas. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia tahu ya, saya harus menggantikan yang baru. Nah, itu konsekuensi, bukan hukuman. Anak itu sadar sendiri, tidak merasa tersakiti si anak. Ya, bertanggung jawab. Terus itu contoh-contoh konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tadi ada contohnya ada seperti ini. Ada anak-anak kan berbudaya membawa minuman biar sehat ya. Terus ada anak menyenggol tumpah di meja. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, konsekuensinya anak itu sudah otomatis tahu
karena saya melakukan kesalahan, akhirnya saya itu bukan dari gurunya tapi dari anaknya sendiri. Akhirnya saya harus apa? Harus apa dilakukan itu muncul dari intern diri anak sendiri. Jadi tidak akan menyakiti, tidak akan memaksa. Lanjut Mbak. Nah, yang tadi sudah di keyakinan kelas itu ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada beberapa elemen, yaitu elemen paling mendasar itu adalah peraturan, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Yang pertama itu adalah peraturan kelas. Kita buat sepakat bareng, ayo buat bareng-bareng. Setelah itu seusis peraturan kita membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas sudah terjadi. Nanti kita budayakan kita di lingkungan itu kita buat lingkungan yang positif. Nanti endingnya kita akan membuat budaya positif. Dan biasanya budaya positif itu akan melekat sepanjang hayat, insya Allah, kalau emang itu konsekuen dilaksanakan. Ini Mbak, lanjut Mbak. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kan sering ada pertanyaan seperti itu. Mengapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Coba. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ada tahap-tahapannya ya. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Biasanya kalau kita akan membuat keyakinan kelas itu muncul dari diri anak masing-masing. Anak-anak akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita buat sebagai suatu kesepakatan. Dan nantinya dibuat dalam kalimat positif. Contohnya, jangan membuli. Itu kan kalimat negatif, ada tulisan jangannya ya. Nanti dibuat menjadi positif. Sopan santun, saling menghargai, saling menyayangi, itu seperti itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Berarti kesepakatan kelas itu nantinya itu tidak usah bertele-tele banyak, hanya sedikit tapi mudah diingat. Contohnya tadi, jangan membuli, jangan berisik. Kan biasa anak-anak itu muncul kata-kata yang seperti itu ya. Nanti kita ringkas menjadi kata-kata yang mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Biasanya peraturan kelas itu menyesuaikan kondisi kelas masing-masing. Dan semua warga kelas, ini kita bahas tentang kelas, warga kelas itu terlibat semua. Tidak ada yang tidak terlibat, karena semua anak mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan perasaan yang ingin nantinya itu ingin disepakati, seperti itu. Next Mbak. Nah, di situ ada peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa? Itu keyakinan kelasnya itu di aspek tanggung jawab. Di aspek tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, terus menghormati orang lain. Di sini bisa diganti, ini bisa dibuat kata-kata positif lagi. Saling menghormati, boleh ya. Itu bisa seperti itu. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu aspeknya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu termasuk aspek keselamatan, menghormati orang lain. Ini itu 5 aspek yang melekat pada diri individu sebenarnya itu ini. Keyakinan kelas itu ada rasa
rasa kesehatan, kebahagiaan. 5 kebutuhan pokok manusia loh. Ini keyakinan kelas itu mencapai aspek ini. Bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk menghormati orang lain atau bersabar. Anak itu kategori sabar karena bergantian ya. Next Mbak. Nah, contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas, yaitu pada awal pembelajaran, malah belum pembelajaran, itu kita menggali, kita membuat keyakinan kelas dengan cara seperti tadi saya bagikan post-it masing-masing anak dan anak menuliskan. Setelah itu kita membuat keyakinan dan peraturan kelas. Ini contoh-contohnya yang sudah saya buat, dan ini program saya ini kan belum memulai pembelajaran. Jadi ruang kelas ini belum didesain sesuai dengan impian dan kenyamanan anak-anak untuk belajar. Insya Allah minggu depan jika nanti ada KKN datang bisa lihat perubahannya before dan afternya. Ini karena kami kelas ini. Jadi kelas ini memang belum ada sentuhan modifikasi untuk sesuai dengan impian kita, impian kelas 5. Ya, next Mbak. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ayo Mbak. Next. 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sebutkan. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya banyak. Untuk bertahan hidup kan sudah tahu ya, termasuk kita makan juga kan untuk kebutuhan hidup. Cinta dan kasih sayang, semua manusia yang hidup itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ada yang tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang? Ya, pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kebebasan, orang itu pengennya mempunyai kebebasan, tidak tertekan hidupnya. Nah itu contoh ya, nanti penangannya restitusi. Penanganan restitusi. Terus kesenangan, semua manusia baik anak-anak maupun orang sampai orang tua itu membutuhkan kesenangan atau fun, kekuasaan, power. Baik Mbak, next. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Nah, sekarang coba ini saya mengambil tidak usah banyak. Jujur saja dari hati yang paling dalam. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Coba 3 saja. Coba ya. Coba Mas Ketua, siapa saja Mas? 1 orang tua, terus yang nggak apa-apa, sedikit saja bebas. Nah, sahabat, terus 1 lagi pacar. Ya keluarganya. Terus Mbak Vina, coba sebutkan siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Mbak Vina itu siapa? 3 saja. Nah, di sini saya mengambil 2 sampel saja ya. Rata-rata jawabannya semua sama. Dulu saya juga sebelum mendapatkan pelatihan jawabannya sama. Sebenarnya yang paling harus kita paling penting dalam hidup kita ya 1, diri kita sendiri. Itu yang utama. Penghargaan buat kita itu penting. Itu yang pertama. Jangan berfokus ke orang lain sementara kita sendiri belum dihargai, belum disayangi. Contohnya apa? Contoh yang paling simpel adalah kita hidup bersih. Itu termasuk sayang dengan diri kita sendiri. Contohnya juga kita ingin membeli HP yang baru. Itu termasuk sayang diri kita sendiri loh. Ya, termasuk itu adalah reward buat kita. Kita udah bekerja keras, aku juga ingin punya fasilitas. Yang orang yang paling bisa membahagiakan diri kita nomor 1 ya kita sendiri. Itu yang sering kita lupakan. Dulu saya juga sama. Bapak, ibu, suami, ternyata oh iya ya diri kita sendiri kok tidak disayangi. Itu seperti itu.
Ini tidak usah Mbak, next Mbak. Posisi kontrol, ayo Mbak. Next. Di situ untuk guru ya, khususnya nanti kita bisa lihat di platform guru mengajar, di situ ada posisi kontrol, tidak usah saya putarkan karena durasi waktunya nanti panjang. Next aja Mbak. Ada kita bisa lihat, kita bisa mengeksplor di PMM, itu di situ banyak posisi kontrol guru itu apa. Tinggal nanti masuk ID belajar, lihat di PMM. Next. Nah, di sini ada diskusi, mari ada sesi mari berdiskusi, tapi waktunya mungkin tidak akan cukup. Kita ini aja, kita lanjut aja. Mbak Vina sudah waktunya berapa sih? Sudah berapa? Dan tadi itu coba dilihat di videonya. Soalnya kalau memang cukup nanti ada sesi-sesi yang tidak dihilangkan. 43 menit. Oh, masih ada. Kan kita ada 44 slide. Lanjut aja Pak, nanti kita fokusnya ke segi dan institusi. Nah, ini terkhusus untuk para ibu guru, semua metode pembelajaran, semua apa yang kita butuhkan bisa kita akses di platform guru mengajar, guru berbagi. Di situ sudah banyak sekali yang memang terkendala, kita itu sibuk dengan aktivitas, jadi tidak bisa mengeksplor. Padahal dari pemerintah itu sudah menyediakan platform mengajar, Merdeka Mengajar. Di situ banyak sekali apa yang kita mau ada, cara-cara menangani masalah, posisi kontrol, terus yang contohnya ini segitiga restitusi itu ada semua. Tinggal itu juga ada panduannya, ada contohnya, ada contoh konkret aksi nyatanya, ada semua. Tinggal nanti coba kita sesekali mengeksplor PMM, di situ ada semua. Ada di guru berbagi, ada di topik-topiknya tinggal kita pilih. Ya. Terus di sini itu ada segitiga restitusi. Ada panjang nggak sebenarnya? Ditanya jawabnya di tadi. Apa nanti mau ada sesi tanya jawab? Sebelum sana. Oh iya monggo. Bisa nggak? Iya monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama, saya mendengar dari awal sampai akhir ini yang berpusat istilahnya sasaran adalah siswa. Iya. Sementara di situ ada guru juga. Bagaimana peran guru, bagaimana peran siswa sebenarnya harus imbang, sehingga jangan siswa yang harus jangan sementara gurunya tinggal istilahnya target, mengejar target. Oleh karena itu mohon untuk dijelaskan di lain waktu nanti bagaimana perlakuan guru dan bagaimana siswanya, sehingga ada seimbang antara perlakuan guru dan perlakuan murid. Yang kedua, kebanyakan jujur aja dari dulu sampai sekarang yang namanya guru itu ya menyenangi anak yang pintar, anutan dan sebagainya. Jadi lebih banyak pujian-pujian untuk anak-anak yang pintar dan baik-baik. Sementara nasib dari anak yang kekurangan, kurang pintar atau bodoh, perlakuan indisipliner dan sebagainya, kadang malah perlakuan guru sendiri terhadap anak yang bersangkutan ini negatif, kadang dibodoh-bodohi dan sebagainya. Oleh karena itu mohon, karena di sini semua guru, mohon maaf Mas ya, ini intern di sini, yang mohon guru mestinya lebih banyak waktu untuk anak-anak yang mengalami kekurangan. Kalau anaknya sudah pintar, dibiarkan saja sudah pintar sudah. Cuma bagaimana kita menolong? Nah ini tujuan guru adalah menolong bagi anak-anak yang kekurangan. Misalnya perlakuan kurang etis, jadi itu ini adalah tanggung jawab kita. Yang sudah baik biarkan saja sambil lalu lah, artinya menolong. Yang istilahnya dalam akademiknya kurang bagus, ini yang perlu kita tolong. Dan waktu kita itu sebaiknya dihabiskan atau
dominasi untuk anak-anak yang harus mendapatkan pertolongan. Yang kedua, ini tadi dari semua itu, ini mohon untuk setiap guru punya rekam jejak terhadap siswa. Itu portofolio lah, bagaimana di kedokteran loh ya. Ini ada rekam jejak tentang penyakit seseorang. Ini juga harus punya rekam jejak siswa sebagai bahan pertanggungjawaban guru baik terhadap anak itu sendiri maupun orang tua. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya mengusul Bapak Ibu, waktu saya ikut mengenyam di S2 di UPAK, di UPAK keduanya bagaimana lah. Ini di sana saya dapat ilmu yang sedikit tapi luar biasa. Artinya tidak membenarkan kebiasaan, tapi benarkanlah atau tapi biasakanlah kebenaran. Nah, ini yang ada yang salah kaprah bener orang tua ini. Nah, biasanya kalau ini kok itu salah. Maka jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah untuk menjadi benar. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu hanya dengan biasa begini. Hanya nilai-nilai kebenaran itu hilang karena kebiasaan itu. Ini yang berikutnya adalah terkait dengan ini. Guru. Nah, ini lagi nih, bahwa guru adalah model terbaik bagi siswa. Apapun siswa itu melihat guru, bagaimana guru berperilaku, bagaimana guru membaca, guru membacanya di HP terus. Walaupun apapun HP sekarang kan untuk pembelajaran juga. Anak tidak mau tahunya anak melihat guru HP terus. Maka sering-seringlah guru menenteng guru minimal di depan anak membaca bersama dan sebagainya. Karena model terbaik bagi siswa adalah guru. Saya itu terima kasih telah mengikuti. Ya, menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus memang sebuah wejangan ya yang perlu kita juga diingat-ingat. Memang benar Pak, kondisi anak yang beraneka ragam dalam kelas itu nantinya akan membuat tantangan bagi guru untuk menentukan metode apa yang akan kita lakukan untuk dalam pembelajaran. Karena pembelajaran itu tidak akan sama penyerapannya ke masing-masing anak. Ada yang daya serapnya tinggi, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Nah, di situ di dalam kurikulum Merdeka itu kita diajarkan untuk bisa menganalisis kemampuan anak, analisis awal. Bisa anak itu dengan metode yang berbeda tetapi dengan pelajaran yang sama. Kita tidak boleh membedakan pelajaran. Di dalam pendidikan kurikulum Merdeka tidak boleh membedakan pelajaran atau membedakan hak anak. Hanya dibedakan di metode dan penurunan passing grade-nya itu loh. Tidak sama, tidak boleh dibedakan sama semua, tapi perlakuannya yang berbeda. Dan biasanya dalam kurikulum Merdeka itu penilaian anak tidak berfokus pada hanya pedagogiknya, numerasinya, tapi dari perilaku dan budaya-budaya yang biasa dilakukan anak tersebut. Kita juga di sini sebagai guru bertugas sebagai among, bertugas sebagai fasilitator. Kita itu menuntun anaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Iksan, bahwa guru adalah sebuah model dari anak. Anak itu kodratnya itu meniru. Kodratnya anak meniru. Ya, apa yang dilakukan guru itu biasanya akan ditiru oleh anak-anak kita. Kenapa kok perlunya budaya positif? Yang perlu kita
adalah peran utama memang guru. Guru harus membudayakan dulu budaya positif agar nanti bisa ditiru oleh anak-anak, seperti yang dipaparkan oleh Pak Iksan, bahwa kita adalah model. Model kan pasti dilihat dari sudut manapun, tapi juga selain sebagai model, kita juga sebagai among, sebagai fasilitator. Kita juga harus bisa berkolaborasi dengan anak-anak, itu seperti itu. Dan kedepannya kami akan terus belajar Pak, terus belajar dan belajar agar kami bisa menjadikan guru yang sesuai dengan impian-impian pendidikan, dengan sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Juga kita bisa menjadi guru, kita semua ini bisa menjadi sebuah kita menjadi agen sebuah perubahan yang positif pastinya. Terus untuk tadi Pak, kebiasaan, jadikan apa Pak tadi Pak? Kebiasaan yang tidak membenarkan kebiasaan. Ya, tidak membenarkan kebiasaan yang tidak membiasakan kebiasaan. Tidak membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah. Itu memang kata-kata yang unik yang nantinya bisa diterapkan, ya bisa kita membuat tulisan cantik ditempel di kelas biar agar anak-anak itu nanti oh iya ini apa sih artinya, itu sebuah kata pengantin juga Bu Pak. Nanti anak-anak tanya Bu ini artinya apa pasti, dan kita di situ nanti akan mengadakan pembelajaran arti dari itu kita jabarkan. Jadi setiap aspek apapun bisa dijadikan sumber belajar, itu seperti itu. Dan kami semua guru akan selalu belajar dan belajar mengikuti perkembangan zamannya, insya Allah Pak, dengan dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan berusaha hidup disiplin, membudayakan budaya positif. Insya Allah nanti kita akan jauh lebih baiklah, paradigma kita akan berubah, insya Allah. Kembali lagi ya Pak ya, kembali lagi ke materi. Ini memang di saya belajar di guru penggerak itu modul 1, baru modul 1, dan di sini itu melakukan aksi nyata 1.4. Nantinya akan naik lagi ke modul 2 yang isinya lagi tentang banyak ilmu. Yang saya pelajari di sini adalah tentang kondisi awal, intern anak, guru, disiplin positif, segitiga restitusi. Kedepannya lagi saya nanti akan dapat pembelajaran apa saya belum tahu. Dan nanti kedepannya pasti ada pembelajaran, ada diskusi, dan ada aksi nyata. Itu yang dituntut dalam guru penggerak. Memang tantangannya lebih dibandingkan yang tidak melaksanakan program guru penggerak, memang lebih karena apa, kita dituntut untuk disiplin waktu. Sedikit sharing ya, kembali lagi ke disiplin positif. Saya belajar di guru penggerak itu bersyukur sekali Pak, karena apa? Saya menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu. Karena apa? Di dalam guru penggerak itu ada jadwal yang segitu rumitnya. Awal saya melihat itu saya kayak hampir pingsan, apa saya mampu, apa saya bisa. Tapi saya mesti ngurus diri saya sendiri. Saya akan mencoba trik-trik yang diberikan oleh fasilitator saya. Saya harus manajemen waktu dengan baik. Sementara saya diposisikan menjadi guru, juga menjadi ibu rumah tangga, menjadi juga pekerja juga. Saya juga punya usaha kuliner, juga saya di masyarakat aktif. Itu bagaimana? Apa saya bisa? Itu tantangan buat saya. Ternyata dengan metode-metode, dengan itu muncul dari diri saya sendiri, dalam intern saya sendiri. Akhirnya alhamdulillah saya bisa melalui tahapan guru penggerak modul 1, dan alhamdulillah sekali saya selalu tingkat 1 dalam mengumpulkan tugas. Karena apa? Kedisiplinan waktu yang saya terapkan, dan itu nanti mudah-mudahan bisa juga untuk tambahan adik-adik yang nantinya akan menghadapi kehidupan yang nyata ya. Ini kan baru masih kuliah, tapi nantinya seperti kami sudah bekerja, sudah berumah tangga, itu nanti akan dihadapi dengan masalah-masalah yang konkret, yang nyata, yang harus dengan cepat mengambil keputusan. Dan di situ banyak sekali saya ambil, alhamdulillah. Dan tahapan pembelajaran ini sampai dengan modul 1 itu masih tentang anak dan pola asuh anak, pola ajar anak, cara penanganan masalah di dalam kelas. Itu seperti itu. Ya, kita kembali ke materi ya. Mohon maaf semuanya. Ya.
saya lupa. Saya ada undangan di Pramuka. Oh nggih. Dan ini jam 2 jam depan terkesima dengan ini. Malah saya diber ini. Saya mohon maaf, saya pamit tidak rampung. Teman-teman dari KM mohon maaf ya. Nggih. Sama-sama jalan. Nggih, telepon Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih. Kita kembali ke materi ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebuah apa namanya, kayak kita di matematika itu ada segitiga jahit, itu sebenarnya cuma wadah biar kita itu mengingatnya gampang. Itu apa sih? Memvalidasi kebutuhan, terus apa ini Mbak? Coba dijelaskan lagi Mbak. Memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Itu biasanya kita lakukan pada saat kita duduk bareng dengan anak menghadapi masalah. Ini saya contohkan yang konkret. Contohnya, saya sebagai guru dan ada anak yang melakukan kesalahan. Itu kita tidak langsung mengejas, kamu salah, kamu dihukum. Itu tidak seperti itu. Tapi kita memvalidasi dulu. Tanya dulu, apa benar kamu membuli si A? Terus kenapa? Kita gali dulu. Jadi pada saat kita penggalian informasi itu kita adanya apa namanya, menstabilkan ya, di situ ada. Terus menanyakan keyakinan, loh kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjustis langsung kepada anak, seperti itu ya. Nih, segitiga restitusi. Nantinya kalau ini diterapkan dalam penanganan masalah, anak itu akan dikembalikan lagi ke lingkungannya dengan jiwa yang stabil, dengan jiwa, kalau merasa kekecewaan, merasa ketakutan itu pasti ada karena manusiawi, tapi itu berlangsung sebentar. Itu berbeda dengan hukuman ya Mbak. Next Mbak. Coba next. 59. Mbak lagi slide-nya pas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Memang dalam masalah kita itu harus menstabilkan emosi anak. Jika salah, kue itu pasti bandel, kue itu nakal. Itu tidak seperti itu. Memang semua itu manusiawi. Orang salah itu manusiawi. Itu termasuk penstabilan emosi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata untuk menstabilkan emosi anak. Bapak ibu juga buat salah, kita posisikan sama dengan anak. Jadi anak itu nanti apa ya, ke kita itu lebih aware ya, lebih terbuka, lebih kayak nyantai, nggak yang kayak terdakwa. Terdakwa kan masih sakit, masih ketakutan. Nah ini segitiga restitusi pun tidak hanya kepada anak, adik-adik KKN, itu nanti bisa diterapkan di kehidupan nyata, di kehidupan dengan pertemanan. Jika ada permasalahan dalam persahabatan atau dalam kelompok pasti ada masalah, itu bisa diterapkan. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Nah itu tadi penghargaan kepada diri sendiri. Contohnya teman kita ada yang tugasnya tidak selesai KKN, lalu di deadline-nya ini harus mengirim tugas, tapi tidak karena memang anak itu sakit apa gimana, ada faktor X. Bukan kita malah kayak memamerkan kita yang disiplin, tapi kita membuat anak itu dan teman kita itu biar dia itu pulih, emosionalnya itu bangkit ya gitu loh. Emosinya itu kamu jangan nyalahkan diri kamu, ayo bareng-bareng apa yang bisa kita bantu. Di sini itu saling berkesinambungan. Di sini Bu Eni membuat slide ini itu yang berkaitan dengan anak, tapi karena di sini ada adik-adik KKN bisa diambil juga untuk kehidupan sehari-hari. Dia kan fokusnya bukan pada anak tapi pada pertemanan, komunitas kita, itu seperti itu. Ini Mbak next Mbak. Nah ini taruh dulu, langsung next aja. Ini contoh-contoh pertanyaan halus, pertanyaan yang membuat karakter anak itu nanti lebih terbuka. Itu ini kata-kata. Ayo Mbak di next. Nah refleksi, sebenarnya setiap kali kita melakukan pembelajaran atau melakukan apa itu kita memerlukan refleksi. Refleksi itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali karena untuk mengetahui keberhasilan kita
dalam proyek tertentu. Nah itu, dan perbaikan apa yang akan kita lakukan. Next Mbak. Nah sudah, terima kasih. Itu adalah diseminasi budaya positif dari saya. Semoga ya mungkin sejam ini manusiawi sekali kalau ada yang ala ada yang orang ngerti, tapi setidaknya ada sedikit, paling tidak ada faktor-faktor yang akan membudayakan positif pada diri kita masing-masing. Mulailah pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Faktor apapun itu awalnya dari diri kita, baru kita ke lingkungan sekitar. Sayangi diri kita, apresiasi diri kita sebelum kita mengapresiasi orang lain, karena itu adalah kunci agar kita itu lebih power, lebih sehat jiwa dan raga. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Monggo. Dari mana Bu? Iya, monggo. Keyakinan kelas dan kesepakatan itu sama? Beda. Kalau keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini apa contohnya tadi, jangan makan di dalam kelas saat pelajaran, jangan berisik, jangan membuli. Nah itu nanti itu kan keyakinan kelas ya. Nanti kesepakatan kelas itu dibuat lebih kata-katanya menjadi positif. Sebenarnya sama, cuma ininya loh. Ini kata-katanya masih mengandung kata-kata yang belum positif, dirubah menjadi positif sesuai dengan 5 dasar kebutuhan manusia. Dihargai, kebutuhan untuk hidup, contohnya ya, untuk bertahan hidup itu contohnya kayak gini, jangan makan di kelas, makan pada saat istirahat. Nah ada seperti itu, berarti di situ nanti ada kata-kata boleh minum apalah, yang penting kata-katanya yang tadinya ada jangan negatif dirubah menjadi positif sesuai 5 dasar kebutuhan manusia. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya sama, cuma penampilannya beda. Di sini itu masih ada kayak larangan, kayak kata-kata negatifnya, di sini sudah positif dan lebih sedikit. Kata-katanya itu lebih kayak judul gitu loh. Kayak tadi yang saya contohkan. Nanti banyak contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti mungkin lain waktu bisa kita sharing, kita sharing antara keyakinan dan kesepakatan kelas. Nanti seperti itu. Saya siap insya Allah untuk sharing, karena memang kita di sini itu untuk berbagi. Jadi sedikit ilmu yang saya peroleh, monggo jika ada yang berkenan itu bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu memang kita semua orang itu seperti itu. Amati, tiru, modifikasi. Kita itu kodratnya itu manusia peniru, nurun, tapi harus melakukan modifikasi. Karena biasanya ATM, amati, tiru, modifikasi, malah kadang saya punya ini produk A di ATM sama Mas E. Nanti malah mungkin Mas E itu mempunyai ciri khas tersendiri yang muncul karena ada sentuhan modifikasi. Itu seperti itu. Jadi monggo, saya terbuka untuk rekan guru yang ingin berbagi ilmu. Contoh lagi tadi saya maaf ya, karena ini saya ingat untuk portofolio digital kami sudah memprogramkan dengan Mbak Vina. Memang kita akan mengadakan portofolio digital baik untuk anak maupun guru. Kita sudah membuat wadahnya di Instagram, dan nantinya insya Allah program portofolio digital itu menampung semua aksi nyata para ibu-ibu guru di sini, bapak guru. Dan pada saat panen karya, karena kita ada P5, di situ kita bisa putarkan slide seperti ini, anak-anak lihat, oh itu loh aksi nyata kelas 5 tentang ini, nanti biar sedikit lebih menarik. Walaupun kita berada di desa, tapi insya Allah kita akan berusaha memaksimalkan apa yang ada di sekolah, apa yang kita punya. Seperti kita sudah punya proyektor, sudah punya guru yang muda-muda, kita budayakan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan ya, ini kan program akan berjalan jika saling bersinergi satu sama lain. Mustahil sekali program berjalan kalau hanya satu yang bergerak. Dan di sini saya juga berkewajiban untuk satu tergerak. Saya tergerak untuk satu tergerak, saya bergerak dan menggerakkan. Itu memang motonya guru penggerak. Diri sendiri, action, merangkul. Itu seperti itu. Ya, mungkin itu ada lagi Bu Indah. Ada lagi? Oh, terima kasih, nanti bisa japri di lain kesempatan. Ada lagi dari adik-adik KKN? Ibu-ibu cukup? Cukup ya, alhamdulillah.
Terima kasih sekali. Jika ada dalam 1 jam ini saya bertutur kata yang kurang berkenan atau kurang paham, nanti bisa lanjut pada sesi selanjutnya. Saya mohon maaf ya Ibu Bapak ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muklis. Saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang dilakukan oleh Bu Eni Lestari. Alhamdulillah, setelah mendapatkan materi tentang budaya positif, saya mengetahui tentang apa kegiatan yang ada dilakukan di sekolah, terutama tentang keyakinan kelas, segitiga restitusi, serta kegiatan dalam budaya positif yang harus dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Indah Masarwati, teman sejawat dari Ibu Eni Lestari. Sesuai dengan pemaparan yang Ibu Eni Lestari sampaikan dengan judul diseminasi, itu tentang budaya positif. Yang saya pahami yaitu di situ ada mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Dari situ saya belajar hal baru dan insya Allah akan saya terapkan pada kelas saya, dan semoga kedepannya untuk kelas-kelas berikutnya juga menyesuaikan. Semoga ada perubahan dengan adanya grup penggerak dari Ibu Eni Lestari. Semangat, sukses selalu Ibu Eni Lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal SPDI. Saya adalah teman sejawat dari Bu Eni Lestari SPD, di mana beliau sedang mengikuti praktek CGP. Ketika beliau menyampaikan diseminasi tentang budaya positif, kami selaku teman sejawat itu sangat mengapresiasi kepada beliau, di mana dalam pemaparan materinya sangat keren. Salah satunya adalah masalah budaya positif. Beliau sudah menyampaikan panjang lebar tentang arti budaya positif, budaya kebiasaannya, di antaranya ada kedisiplinan dan sebagainya. Saya sangat tertarik dengan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan dengan pemaparan beliau, kami selaku teman sejawat bisa menimba ilmunya dan nanti bisa mempraktekkan di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.